Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Matteo Retegui telah mencetak 25 gol musim ini yang membuat AC Milan dan Juventus sama-sama tertarik kepada sang striker. Calciomercato.com menyampaikan bahwa Retegui telah menjalani 3 laga terakhir tanpa gol dan pada akhirnya dia mencetak gol lagi saat berhadapan dengan mantan klubnya yaitu Genoa. Retegui telah mencetak gol ke-25-nya yang membuat banyak klub top Eropa tertarik menggunakan servisnya. Atalanta mendatangkannya dari Genoa pada musim panas lalu dengan biaya 22 juta euro ditambah bonus. Namun sekarang dia sudah bernilai 2 kali lipat dari harga awalnya seperti yang terjadi kepada Lookman dan Ederson. Musim panas lalu Milan dan Juventus telah menyanyikan situasi dari Retegui, tetapi pada akhirnya rencana tersebut tidak pernah terjadi. Sehingga Rossoneri akhirnya berpaling kepada Alvaro Morata untuk mengisi pos striker utama klub. Tetapi tampaknya Atalanta memiliki rencana lain karena mereka beranggapan 2 tahun adalah masa tinggal minimal di Zingonia. Terlebih karena klub juga akan berkompetisi di Liga Champions musim depan sehinggalah dia membutuhkan kekuatan penuh untuk mengarungi musim depan yang akan cukup sibuk. Kembali muncul spanduk di depan casa Milan yang dibentangkan oleh beberapa penggemar AC Milan yang tidak senang dengan kepemilikan dan manajemen saat ini. Spanduk yang kembali muncul di depan casa Milan bertuliskan, "Kembalikan Milan kami, kembalikan Paolo Maldini kepada kami." Spanduk itu muncul kemarin waktu Italia dan kemudian pihak keamanan kembali melepaskan spanduk tersebut. Beberapa hari yang lalu muncul spanduk yang bertulis Maldini sama dengan identitas, diikuti hashtag Elliot Out, dan spanduk kedua bertuliskan Milan adalah kami, keluarkan para pedagang dari sana. Sepanjang musim 2024-25 muncul berbagai macam protes yang dilayangkan baik oleh para penggemar maupun Kurvasut yang secara vokal melayangkan protes bahkan pada acara ulang tahun klub yang ke-125 tahun pada bulan Desember tahun lalu. Iglitare kembali menjadi favorit dalam perlombaan menjadi direktur olahraga AC Milan yang baru menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ada kontak antara Tare dan manajemen yang telah kembali dilanjutkan dalam beberapa waktu terakhir. Ada panggilan telepon antara kedua pihak dan tampaknya akan ada pertemuan dalam waktu dekat. Tare selalu menjadi pilihan bagi Giorgio Furlani dan bahkan sebelumnya dia telah berbicara bersama Zlatan Ibrahimovic serta Geri Cardinale. Tare bertemu dengan Zlatan dan Cardinale pada bulan Februari dan kemudian dia bertemu dengan Furlani pada bulan April. Tampaknya semua orang menyukai pertemuan mereka dengan Tare. Mantan direktur olahraga Lazio itu menjadi satu-satunya kandidat yang memiliki pengalaman hebat di Italia setelah 15 tahun bersama Claudio Lotito dan sudah terbukti mampu mengembangkan skuad yang dapat bermain di kompetisi lokal maupun Eropa. AC Milan berisiko kehilangan 2 buruan mereka jika masih belum juga menyelesaikan masalah direktur olahraga. Calciomercato.com melaporkan Milan mengalami progres yang sangat lambat dalam memperbaiki manajemen sehingga mereka terancam kehilangan beberapa target buruan pada bursa transfer mendatang. RB Leipzig dilaporkan telah memantau situasi Christian Mosquera dari Valencia dan klub Jerman itu siap memenuhi permintaan Valencia sebesar 20 juta euro yang diminta klub induknya. Saat ini negosiasi kedua klub berjalan dengan baik, yang jelas itu menjadi kabar buruk bagi Geoffrey Moncada yang telah memantau pemain 20 tahun itu selama berbulan-bulan. Nama lain yang menjadi alternatif adalah Giovanni Leoni dari Parma. Pemain 18 tahun itu sangat populer saat ini dan Rossoneri ingin segera melakukan pergerakan demi mengantisipasi pergerakan dari Juventus yang tampaknya juga tertarik kepada remaja tersebut. AC Milan akan segera merilis jersey kandang mereka untuk musim 2025-26 dan muncul beberapa fakta tentang jersey tersebut. Situs resmi klub telah mengonfirmasi bahwa Puma selaku aparel resmi Rossoneri akan merilis jersey kandang pada 22 Mei waktu Italia. Seragam itu akan dikenakan para pemain pada laga terakhir musim ini melawan Monza di San Siro. Sempre Milan menyebutkan bahwa jersey ini melambangkan keseimbangan antara tradisi dan inovasi yang berarti akan tetap setia menggunakan garis merah hitam yang ikonik sebagai identitas klub selama lebih dari 125 tahun. Seragam ini akan menampilkan garis merah dan hitam vertikal klasik yang diperkuat dengan motif api berbentuk siluet diavoletto dan lambang merah menyala yang menawarkan interpretasi modernnya dari akar sejarah klub. Ada logo sendiri akan sedikit berbeda karena akan menggunakan versi monokromatik yang cukup modern digunakan dalam sepak bola modern. Perubahan ini telah dilakukan secara bertahap mulai dari jersey tandang 2023-24 dan 2024-25, jersey ketiga 2021-22, 2023-2024, 2024-25, dan di semua jersey keempat sejak 2021. AC Milan harus berhati-hati karena Manchester City makin serius kejar tanda tangan Tierney Reinders. Calciomercato.com melaporkan bahwa Milan harus lebih waspada karena Pep Guardiola telah menyerah dalam pengajaran Florian Wirtz karena harga yang diminta terlalu tinggi oleh Bayer Leverkusen yaitu sebesar 100 juta euro sehingga mereka tampaknya akan beralih ke Morgan Gibbs dan Reinders.
Meskipun begitu, tampaknya jalan City tidak akan mudah membawa Rangers dari San Siro karena Real Madrid dilaporkan juga siap ikut dalam perburuan gelandang Belanda berdarah Maluku itu. Ismail Bennacer telah mengungkapkan perasaannya saat pergi pada bulan Januari lalu, tetapi sekarang tampaknya dia akan kembali ke klub setelah semua yang terjadi. Pada musim panas lalu, Bennacer diprediksi akan meninggalkan klub, tetapi tidak ada tawaran konkret untuknya karena saat itu dia mengalami cedera seperti yang sering terjadi padanya. Jadi ketika dia kembali pada bulan Januari, klub menyambutnya dengan sebutan rekrutan baru, tetapi semuanya berubah dan pada akhirnya dia berlabuh ke Prancis. Marseille sebagai pelabuhan baru awalnya tampak tertarik mempermanenkannya, tetapi Pianeta Milan mengutip El Equipe mengatakan bahwa sang gelandang belum membuat penampilan sekali dalam 12 pertandingan terakhir sehingga hal tersebut membuat klub Prancis menjadi ragu untuk membuat statusnya menjadi permanen. Selain cedera, gaji sang pemain terbilang tinggi untuk Marseille sehingga mereka enggan memenuhi tuntutan tersebut yang membuat peluangnya kembali ke San Siro terbuka lebar. Christian Pulisic menjadi pemberitaan panas dalam beberapa hari terakhir terkait perpanjangan kontraknya dan tampaknya situasi ini akan terus berlanjut. Pemain seperti Pulisic akan selalu menjadi topik utama, terlebih baru-baru ini dia dilaporkan menghentikan pembicaraan kontrak baru karena masih ragu dengan proyek jangka panjang AC Milan dan sang pemain dilaporkan meminta kejelasan terkait hal tersebut kepada klub. Matteo Moretto melaporkan berita terbaru tentang Pulisic saat dia berada di channel YouTube milik Fabrizio Romano. Sang jurnalis mengatakan situasi Kapten Amerika bisa menjadi semakin buruk di San Siro. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Salah satu masalah utama yang harus ditangani Tare adalah banyaknya pembaruan kontrak yang masih tertunda di jasa Milan. Salah satunya adalah milik Pulisic yang masih memiliki kontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan menjadi 2028. Tetapi perpanjangan kontrak yang telah dibicarakan selama berbulan-bulan belum menghasilkan apapun. Kedua pihak telah bertemu tetapi belum ada tanda tangan kontrak. Mereka telah mencapai kesepakatan lisan terkait kenaikan gaji dan durasi kontrak. Agen Pulisic sangat sibuk, dia menawarkan kliennya kepada tim Italia maupun di luar negeri. Tetapi sang pemain menghormati kontraknya bersama Milan dan menurut saya perpanjangan kontrak akan segera terjadi. Hingga hari ini pembaruan kontrak masih dalam status siaga seperti hal yang terjadi kepada Mignon dan Theo karena alasan yang berbeda. Tare harus menyelesaikan semua itu, ungkapnya. Pada bulan Januari, AC Milan mencoba mendatangkan Maurizio Sarri tetapi sang pelatih menolak dan sekarang tampaknya akan menjadi waktu yang tepat. Calciomercato.com menuliskan bahwa klub telah menawari kesepakatan bertentangan dengan keinginan Sarri yang kemudian diambil alih oleh Sergio Conceição. Namun tampaknya Diavolo akan mencoba sekali lagi untuk membujuk Sarri menjadi pelatih kepala yang baru bersama Iglitare yang akan berada di posisi direktur olahraga yang baru. Pasangan ini diprediksi akan tiba secara bersamaan. Selain itu, laporan tersebut juga melaporkan bahwa kemampuan Sarri yang dapat menggunakan berbagai skema akan sangat disukai manajemen dan dia sepertinya akan menggunakan formasi 4-3-3 versinya di Milan. Selain Sarri, ada Vincenzo Italiano yang akan menjadi nama alternatif meskipun akan sulit membawanya keluar dari Bologna setelah kesuksesan bersama Bologna musim ini. Tetapi Sarri tetaplah favorit untuk posisi tersebut.